Jadi apa yang diadili oleh pengadilan kita itu adalah apa yang disodorkan dari hasil sebelum pengadilan. Kelemahannya dari segi sistem adalah berkas-berkas perkara yang dibuat, termasuk babaliut yang dikatakan oleh Pak Alphonse ini, nggak ada kontrolnya. Nggak ada kontrolnya. Ya. Nah, maunya kita kan nih lawyer-lawyer ini harusnya apa yang menjadi analis, nanti ini perjuangan kita ke depan, ya. Di dalam berkas perkara, apa yang menjadi pendapat daripada lawyer harusnya juga menjadi bagian dari berkas perkara. Baru seimbang. Baru seimbang. Nah, persoalannya adalah berkas perkara yang dibawa ke pengadilan itu sudah banyak bolong-bolongnya. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Magdir. Dan saya ingin menambahkan supaya kita jangan terpukau dengan peluru aja. Rani. Ya. Rani itu orang yang sangat penting. Tapi saya sebenarnya pengen mengkritisi, saya kira bukannya tanpa maksud kalau Pak Magdir bilang, oh ya Sigit juga menjadi penyeleksi pengawalnya Antasari. Itu kan kunci. Itu kan kunci. Ya kan? Pengawal ketua KPK loh. Pengawal ketua KPK yang sudah meminta bantuan perlindungan hukum kepada Kapolri, ya kan Bang? Resmi. Jadi bukan Johnson Panjaitan yang orang yang bisa dimatiin kapan aja karena nggak ada jabatannya. Tapi ini ketua KPK. Sigit menseleksi. Pertanyaannya, Sigit dan Rani penting. Nah itu ada di dalam berkas. Dan itulah yang menentukan motif dan teknis pembuktian. Yang kelak nanti dibawa ke pengadilan. Karena begini Mas, di dalam konteks perdagangan mafia, pembelaan yang paling bagus tuh bukan seperti Pak Magdir ini. Dia seorang dokter buka buku sampai 1000 buku. Enggak. Pembelaan yang benar itu adalah berkasnya diatur dari awal, ya. Sehingga nanti berkasnya lemah atau sesuai dengan keinginan, di pengadilan nanti dipertontonkan, proses sidangnya jalan, dilegitimasi gitu. Itu sekarang pembelaan yang paling canggih. Pembelaan yang paling canggih itu sekarang. Karena itu kalau pengadilannya pakai kacamata kuda, dia tidak menguji apa yang disodorkan kepada dia, maka saya kira kalau kita sendiri sebagai bagian dari orang yang bermain di situ, ya nggak bisa apa-apa. Karena formal legalistik berkasnya ya itu. Mau lari kemana? Nggak bisa ada berkas lain tiba-tiba keluar masuk. Nggak bisa. Ya itu aja yang diperiksa. Ya paling jauh tambahannya yang saksi yang meringankan, saksi ahli gitu-gitu. Tapi kalau udah pikiran hakimnya formal legalis, ini kan terbukti pikirannya. Bahwa apa yang disodorkan aja tidak diperiksa secara sungguh-sungguh. Apa yang diminta oleh penasihat hukum saja juga tidak dilakukan. Jadi selain dari awal berkasnya juga sudah dibuat sesuai dengan skenario, bukan sesuai dengan kemungkinan seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Alphonse. Ya. Karena lihat saja itu, hasil rekaman yang di rumah Sigit itu begitu sangat dipaksakan. Pertanyaannya kok kenapa bisa ya bukti-bukti kayak gitu dipaksakan sebagai bukti dan seolah-olah di dalam persidangan sesuatu yang membuktikan secara telak di mana mereka menyuruh membunuh sebagai pelaku pembunuhan. Bagaimana itu? Bisa seperti itu. Nah, persoalannya lagi sekarang dari segi sistem ternyata seolah-olah kita dapat peluang gara-gara pelanggaran etika. Kan konyol kan udah. Emang ini soal etika? Emang ini cuma soal pembunuhan? Nggak ada soal yang lain yang lebih dalam. Saya kira kita semua nggak akan interest dengan kasus ini. Kalau kasus ini hanya pembunuhan. Saya kira seorang adiknya Nasruddin gitu ya, mengikuti kasus ini dari awal yang begitu memiliki kemarahan yang sangat terhadap Pak Antasari, nggak akan mungkin dengan mudah tiba-tiba dia katakan bukan itu. Saya kira nggak mudah itu karena dia sudah bayar dia kehilangan kakaknya dan dia omong terus gitu ya.